Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Dumbo Farm. Dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai tentang 5 hal yang wajib teman-teman persiapkan sebelum memulai dalam budidaya ikan lele. Nah, untuk teman-teman yang ingin memulai dalam proses budidaya ikan lele, sebaiknya teman-teman menonton video saya dari awal sampai akhir ya, supaya teman-teman tahu apa saja yang harus kita siapkan ketika sebelum memulai budidaya ikan lele. Yang pertama, ini saya sudah rangkum di kertas ini ya teman ya. Nah, itu hal yang pertama tentunya ini sangat berkaitan dengan usaha ya, yaitu adalah modal ya. Nah, modal ini sering sekali teman-teman tidak perhatikan ya. Kenapa ini saya sampaikan? Karena dalam proses budidaya ikan lele itu memerlukan modal yang besar teman ya. Nah, mungkin kalau teman-teman baru terjun, mungkin kiranya kan teman-teman membeli bibit buat kolam, lalu teman-teman biasanya lalai akan hal yang namanya membeli pakan ya. Jadi pakan ini biasanya akan membengkak ya, mungkin teman-teman targetnya mungkin sekitar 1 atau 2 sak. Ternyata ketika teman-teman tebarnya itu 3.000, itu akan lebih tinggi lagi ya, ataupun lebih banyak lagi kebutuhan pakannya ya. Jadi seperti itu teman ya. Jadi untuk teman-teman siapkan modal setidaknya cukup ya. Jadi teman-teman ketika ingin belajar itu jangan terlalu kebanyakan ya. Kita budidaya secukupnya saja. Yang pertama tujuannya adalah sebagai edukasi ataupun proses belajar ya. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu atau pengetahuan, maka kita bisa membuat atau membangun kolam dan kita bisa terjun di usaha ikan lele itu dengan skala sedang ataupun besar ya. Kita kembangkan lagi seperti itu teman ya. Nah, yang kedua adalah mengenai tentang kolam teman ya. Jadi kolam ini juga sering sekali dari banyaknya teman-teman itu jarang memperhatikan yang namanya kolam ya. Nah, maksudnya adalah yang saya maksud adalah mengenai tentang ukuran kolam, dari mulai jumlah kolam. Ini rata-rata dari petani pemula, mereka istilahnya itu mengabaikan ataupun mereka belum mengetahui tentang kolam ini. Untuk teman-teman yang baru belajar ya, ini saya akan kasih edukasi untuk teman-teman ya. Untuk proses budidaya pembesaran ikan lele, kolam ini adalah menjadi tempat tinggal untuk ikan lele ya, yang nantinya supaya pertumbuhannya itu bagus dan ketika kita panen itu hasilnya maksimal. Kolam yang ideal untuk pembesaran itu biasanya berkisar sekitar 2 meter dengan panjang 3 meter ataupun minimal 2x2 ataupun 3x3 ya. Jangan terlalu kecil teman ya. Jadi kalau kita bikin kolam terlalu kecil itu mungkin skala iseng-iseng ya, ataupun hobi ya, ataupun hanya untuk uji coba ya. Nah, selain dari ukuran media kolam ini, untuk ketinggian ya, ini saya lupa, untuk ketinggian budidaya ikan lele itu kalau bisa tinggi kolam itu sekitar 60 atau 70 cm ya. Nantinya kita akan isi air sekitar 50 cm ataupun di 40 cm minimal ya. Nah, untuk yang berikutnya adalah mengenai tentang teman-teman harus korban waktu ataupun tenaga ya. Nah, ini juga teman-teman biasanya belum siap ya, apalagi teman yang mungkin pekerja pabrikan ataupun buruh harian lepas ya. Biasanya mereka dibuat samben ya, teman-teman, dibuat samben atau sampingan ya. Nah, tanpa teman-teman ketahui, ketika teman-teman melakukan proses budidaya ikan lele dan itu sudah berlangsung, tiba-tiba teman-teman ada panggilan kerjaan ya. Itu ketika teman baru belajar kan belum tahu treatmentnya. Kalau kita siangnya biasanya itu kasih makan, tiba-tiba kita nggak kasih makan ya, mungkin nggak balik, ataupun ada hal penting yang ketika kita biasanya itu cek kolam itu kita lalai ya. Biasanya ketika kita proses dalam bekerja itu ada aja yang lalai teman ya, ataupun lupa. Nah, untuk teman-teman ketika teman-teman budidaya ikan lele, siapkanlah waktu dan juga tenaga. Juga siap-siap teman untuk capek ya dalam pengerjaan kolam, pengontrolan. Memang dalam budidaya ikan lele itu menurut saya memang sangat mengasihkan ya teman-teman. Kalau kita nikmati prosesnya itu tidaklah serumit yang biasanya teman-teman dibicarakan di sosial media. Sebenarnya enak saja kalau kita sudah tahu alurnya dan caranya ya.
Nah, yang ketiga adalah biasanya kalau teman-teman proses dalam budidaya pembenihan ini yang harus diperhatikan adalah indukan ya. Nah, indukan ini ataupun kalau teman-teman budidaya pembesaran adalah bibit ya. Bibit atau indukan ini adalah sebagai kunci utama ataupun ikan yang harus kita benar-benar seleksi ya. Semisal contoh bibit ya, kalau teman-teman pembesaran bibit ikan lele. Bibit ikan lele teman-teman harus beli di tempat pembenihan langsung ya, secara langsung. Jangan sampai via COD ya, atau apalagi dikirim ya. Kalau bisa kita datang secara langsung, itu akan jauh lebih bagus. Dan juga kelebihannya kita bisa menanyakan sesuatu hal kepada si penjual bibit atau penjual benih ikan lele ya. Nah, untuk teman-teman, ketika teman-teman beli bibit ikan lele, kita perhatikan dan analisa bibit tersebut ya. Kalau dalam kondisi menggantung atau kurang aktif, teman-teman bisa tanyakan pada si pembenih ikan lele, apakah ikan lele ini sehat ataupun tidak. Nah, kalau memang biasanya kalau sehat, itu biasanya ikan tersebut kalau menggantung itu dalam proses ketika sudah dikasih pakan ya. Nah, apabila belum dikasih pakan dan dia menggantung, biasanya dia dalam kondisi yang sakit. Nah, untuk teman-teman, ketika kita beli bibit ikan lele juga, teman-teman yang harus diperhatikan adalah belilah bibit terdekat ya, walaupun harganya agak mahal sedikit, mungkin selisih 5.000 ataupun 10.000, belilah bibit terdekat dari tempat kita ya. Nah, jangan sampai kita apalagi beli bibit di luar kota ya, itu akan jauh lebih berisiko. Mungkin garansi dari pembenih ikan lele itu pasti ada biasanya ya, tapi ada juga yang tidak memberikan garansi. Tapi kalau teman-teman ingin aman, saya nggak percaya, teman-teman ikuti saja perkataan saya ya, belilah bibit yang terdekat ya. Untuk teman-teman pemula itu biasanya akan jauh lebih aman ya. Nah, yang berikutnya mengenai indukan. Jika teman-teman selaku dari pembenihan ikan lele, indukan ini adalah hal yang aset penting ya untuk teman-teman jaga dan harus pilih seleksi betul-betul, karena ini nantinya akan menjadi calon dari indukan untuk anakan ikan lele yang kita akan rawat ya. Kalau indukannya kurang bagus, maka semakin kurang bagus juga larva yang akan kita rawat. Tapi kalau indukannya bagus, maka larvanya juga akan bagus ya. Selain dari indukan, kualitas telur itu sangat berpengaruh pada kualitas dari bibit ikan lele kita ya. Apabila teman-teman melakukan proses pemijahan ikan lele dan telurnya itu kurang siap, maka yang terjadi biasanya perawatannya akan sulit, dan ketika sudah menjadi bibit itu biasanya bahan daya tubuhnya akan lemah jika memang kondisi telur ikan lele kurang tua ya. Nah, yang berikutnya adalah mengenai tentang peralatan ya, persiapan peralatan. Misal contoh bak sortir ya, ataupun peralatan yang lain. Kita memang harus ada beberapa hal yang kita wajib punya ketika kita budidaya ikan lele, misal serokan ya, ataupun bak sortir, dan juga ada hal yang lain mungkin teman-teman bisa beli ya, ataupun mungkin obat-obatan ya. Itu kita sediakan payung sebelum hujan. Jangan teman-teman pelihara ikan lele lalu melakukan proses penyortiran itu hanya dipilih secara manual ya. Itu kurang efisien ataupun kurang efektif teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk teman-teman mungkin itu saja yang bisa saya bagikan untuk teman-teman. Jika ada suatu kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman ya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani ikan lele Nusantara, salam sukses selalu untuk teman-teman. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sudah menonton video saya dan membagikan video saya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman ya. Oke, kita jumpa lagi di video selanjutnya mengenai tentang pertanyaan dari teman-teman ya. Oke, sip.